bisa. Dan kita bilang ini nomorku dinonaktifkan aja karena Itu ingat, itu bank loh. gila weh. Berapa detik? Kurang dari 1 menit. Serem banget. Data kad pengenalan atau MyCard melibatkan 17 juta rakyat Malaysia didakwa bocor dan dijual di laman web gelap. Pengguna laman X Fusion Intelligence Center, Alliance Stealth Mode mendakwa sampel MyCard Malaysia telah dikongsi secara terbuka di situ. Dalam perkongsian ringkas, ia memaklumkan pelanggaran data besar-besaran itu menimbulkan kebimbangan. Sebentar teman-teman, ini adalah data yang sangat sensitif ya, seperti yang namanya KTP. Ini jangan sampai ya, itu jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ini sudah terjadi di negara Malaysia. Kerana boleh membawa kepada jenayah serius seperti kecurian identiti dan penipuan kewangan. Pada 2022, pentadbir laman Facebook pendakwa teknologi mendedahkan hampir 13 juta maklumat pengguna dari Maybank, Suruhanjaya Pilihan Raya. Nah ini bukan kali pertama bahwa data-data dari rakyat Malaysia itu bocor ya. Ternyata ada 13 juta dari pengguna bank yang namanya Maybank. Ini juga ada cabangnya di Indonesia ya. Pada tahun 2022 mengalami juga hal yang sama, yaitu bocornya data bank. SPR dan Astro telah bocor. Mengikut hantaran di Forum Bridge pada 25 Disember 2022, dikatakan kira-kira 3.5 juta maklumat pengguna Astro bocor. Nah ini dia, kalau yang bocor itu terdiri dari datanya itu ada username ya, kemudian name and surname, date of birth, address, identity number. Wah ini kan parah kalau seperti ini ya. Ini benar-benar data yang harusnya secret atau rahasia untuk dari pengguna tersebut ya. Disusuli 1.8 juta maklumat Maybank dan 7.2 juta maklumat SPR. Antara maklumat yang bocor melibatkan nama pengguna, nama dan nama bapa, tarikh lahir, alamat dan nombor kad pengenalan. Kita lihat seberapa mengerikannya data bocor ini ya. Oke, let's go. Selamat siang, halo. Saya bikin dengan siapa saya bicara? Ini pengujian, pengetesan, bener nggak nih dengan data yang palsu tadi, yang bocor tadi, itu bisa nggak kita ngerjain dari data tersebut ya? Ini langsung ke bank ini ya. Yuk kita coba saksikan. Ya, saya dengan Bertin. Baik Pak, informasi apa yang bisa saya bantu? Kak, jadi saya habis dapat SMS aneh. Dan dia itu bilangnya di SMS itu dia berhasil masuk ke rekening saya. Bisa nggak ya dinonaktifkan? Boleh diinformasikan terlebih dahulu untuk dari nomor rekening atau nomor kartu ATM-nya berapa ini? Terima kasih untuk dari data yang diberikan ya Pak. Ini saya bantukan terlebih dahulu. Bapak boleh diinformasikan terlebih dahulu nama gadis ibu kandungnya. Untuk dari tempat tanggal lahirnya. Saya tawarkan pemblokiran kartu ATM-nya Pak. Sampai ada melakukan pergantian kartu atau kartunya aktif kembali. Apakah berkenan? Tidak usah. Berkenan. Tidak. Ini serem ya, serem banget. Ya, serem banget ini. Luar biasa. Ini padahal cuma uji coba doang ini ya. Usah diblokir ya. Pak. Ya, oke. Thank you ya. Gila. Gilang. Gila weh. Bang bisa ditutup hanya kayak gitu doang. Ya enggak? Tapi ini gila sih guys. Tunggu, ini kalau kita telepon salah satu telepon seluler juga bisa kan? Ya, bisa. Dan kita bilang ini nomorku dinonaktifkan aja karena Itu ingat, itu bank loh. gila weh. Berapa detik? Kurang dari 1 menit. Serem banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya, hari Rabu tanggal berapa nih? 4 Desember 2024. Informasi ini baru muncul ya. Ini terjadi pada tanggal 3 Desember kemarin ya, sampai tadi malam ini masih rame di dunia maya, terutama di medsos yang namanya X ya. Nah, peristiwa ini yang seperti tadi dicontohkan itu untuk membobolnya, ternyata gampang sekali orang awam bisa melakukan untuk memblokir suatu account atau suatu rekening ya. Ya kita nggak tahu lagi nih harus bagaimana seperti ini. Nah, hal ini terjadi ternyata di negara tetangga kita di Malaysia. Ini pada tanggal yang tadi saya Pak disebutkan ya. Ini terlalu semangat nih, jadi ngomongnya belepotan. Nah,
Informasinya yaitu tadi bahwa ada beberapa foto MyCard yang diduga telah bocor dan dijual di situs gelap. Seperti yang diketahui umum, kartu identitas atau MyCard merupakan salah satu dokumen pribadi yang sangat penting dan harus dijaga dengan baik. Hal ini karena nomor MyCard pada setiap individu bisa disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau kejahatan lainnya. Oleh karena itu kita selalu diingatkan untuk tidak sembarangan ya memberikan MyCard ya sebagai ataulah membagikan foto identitas kita itu kepada siapapun kecuali kepada petugas resmi yang memiliki wewenang. Namun sejak kemarin nih tanggal 3 Desember 2024 ada muncul kabar viral di media sosial yang menyebutkan bahwa data MyCard milik warga Malaysia itu sejumlah 17 juta data warga Malaysia telah bocor dan diperjualbelikan di situs gelap yang bernama Dark Web atau situs gelap yang namanya istilahnya Dark Web ya. Nah, unggahan ini di akun X ya, yaitu usernya @stealthmall_int juga membagikan beberapa foto MyCard yang diduga bocor. Nah, fotonya itu kurang lebih seperti ini. Padi nggak bisa tampilkan lebih besar lagi karena ukurannya ini sampai data yang paling kecil di bawahnya ya, itu tanggal 3 Desember 2024 bahwa data ini adalah benar. Nah, dari sini ya kita 17 juta data MyCard. MyCard ini sama dengan KTP kalau di Indonesia ya, di Malaysia namanya MyCard ya. Ini bocor dan dijual di situs yang gelap seperti itu. Nah, kebocoran ini merupakan bocor yang benar-benar ya luar biasa ya, besar-besaran sekali nih. Menimbulkan kekhawatiran yang serius di kalangan rakyat Malaysia. Nggak tahu nih, nanti di media sosial ramainya seperti apa nih hari ini ya. Coba teman-teman dilihat aja. Dan ini bukan hanya sekali ini aja ya. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2022 disebutkan juga data dari bank yang namanya MyBank itu pun ya mengalami kebocoran dan dijual secara bebas. Dan datanya nggak tanggung-tanggung ini ya. Tadi disebutkan mencapai sekitar 22 juta data. Bayangkan coba. Nah, yang nggak habis pikir, kalau ini terjadi di Indonesia, itu maklum aja. Karena kita tahu di Indonesia kemarin kan sempat tuh data kita bocor ya. Ya wajar aja. Kenapa? Karena kita bukan negara yang mempunyai teknologi tinggi seperti negara Malaysia. Ya bayangkan aja, negara Malaysia mereka sebut nih, warganetnya bilang adalah tempat pusatnya data internasional. Jadi data internasional ini maksudnya dari merupakan sebuah tempat ataupun server ya. Data internasional itu ditampung di negara Malaysia. Itu kok bisa bocor datanya? Ya, kalau di Indonesia wajar bocor seperti itu. Kenapa? Karena Indonesia bukan pusat data internasional. Ya, nah kita tahu bahwa di Malaysia kan itu banyak tuh ya, dari Google ada di Malaysia, kemudian dari Microsoft, kemudian dari apalagi iPhone ya, dari Apple ya, itu juga masuk ke Malaysia, kemudian juga dari semikonduktor itu juga masuk ke Malaysia. Semuanya adalah yang berteknologi tinggi. Artinya secara internasional ya, Malaysia ini itu dipercaya sebagai negara yang paling aman ya untuk investasi data internasional, sehingga menjadi pusat data internasional. Tapi kenapa ya hari ini ada berita yang justru 180 derajat dari informasi yang kita dapat selama ini, bahwa mereka adalah negara yang memang pusatnya data internasional. Justru data mereka, bahkan ini data KTP ya, dari penduduknya sebanyak 17 juta. Ini yang ketahuan ya, yang sudah dijual, ditawarkan di web gelap itu ya, itu 17 juta. Kita nggak tahu ya, yang sebenarnya itu seberapa gitu, itu kita nggak tahu. Dan kita tahunya bahwa penduduk Malaysia itu kurang lebih adalah 30 juta. Artinya ini sudah lebih dari separuhnya yang ditampilkan di web gelap tersebut. Nah, ini bingung Pak De di sini ya. Bagaimana penanganan untuk tenaga-tenaga yang ber-IQ tinggi untuk
mencegah hal ini terjadi. Seharusnya ya tidak terjadi. Ini yang membingungkan buat Pak De ya. Ya, jadi ya ketawa aja sih. Hal ini terjadi di negara yang begitu teknologinya luar biasa ya, semikonduktor di sana. Itu jelas-jelas seharusnya luar biasa tingkat keamanannya. Kemudian data center juga mau mengalahkan Singapura karena selama ini untuk kawasan di ASEAN data center internasional itu adanya di Singapura. Nah, ini mau diambil alih oleh Malaysia. Bahwa data center terbesar nanti di ASEAN ya itu ada di Malaysia. Nah, ini kenapa bisa begini gitu loh. Nah, mungkin teman-teman ya punya pendapat atau informasi lah mengenai hal ini ya. Kenapa sebagai pusat data center ya, pusat center lagi nih ya, itu kok malah kebobolan seperti ini. Oke, sampai di sini videonya. Ya, mudah-mudahan ini informasinya bermanfaat buat kita bahwa kita tidak boleh memberikan ya ke sembarang orang data-data dari KTP kita atau identitas kita yang lainnya karena bisa disalahgunakan. Terlebih lagi sekarang ada namanya pinjol. Pinjol itu hanya cukup mengandalkan data KTP saja, orang bisa menggunakan data kita. Jadi bukan kita yang minjem secara online ya, tapi orang lain menggunakan KTP kita. Dan ini sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Jadi berhati-hatilah dengan data kita ya. Nah, mudah-mudahan informasi ini menjadikan kita ya lebih mengetahui lagi bagaimana dengan teknologi yang canggih, dengan semakin diotomatisasi data kita ya, maka tingkat kehati-hatian kita pun harus lebih diwaspadai ya, supaya tidak menjadi korban untuk hal-hal yang semacam ini. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.